Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang jinayah dan hikmahnya. Sebelum kita memulai materi kita, Umi akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kalian mengerti apa itu pembunuhan, kisos, diyat, dan kafarat. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan macam-macam itu, apa itu pembunuhan, kisos, diyat, dan kafarat. Selain itu juga kalian mampu menganalisis tentang ketentuan diyat, kisos, dan kafarat. Yang ketiga adalah kalian nanti bisa mempresentasikan tentang hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan, kisos, diyat, dan kafarat. Untuk poin bahasan kita kali ini yaitu 4 bahasan. Yang pertama adalah pembunuhan, kedua kisos, ketiga diyat, dan yang terakhir adalah kafarat. Untuk pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pembunuhan. Pengertian pembunuhan dalam bahasa disebut dengan al-qatlu. Pembunuhnya disebut al-qatilu dan yang terbunuh disebut al-maqtul. Secara istilah, pembunuhan adalah tindakan seseorang melenyapkan nyawa atau lenyapnya jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain. Untuk pembahasan kita yang kedua yaitu tentang kisos. Apa itu kisos? Kisos adalah berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata iktaso yang artinya mengikuti. Kisos menurut istilah adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Untuk macam-macam kisos dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kisos jiwa, yakni hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan. Yang kedua adalah kisos anggota badan, yakni kisos bagi pelaku pengerusakan, melukai, atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. Untuk syarat-syarat kisos, yang pertama adalah pembunuh sudah balik dan berakal. Yang kedua, pembunuh bukan orang tua dari orang yang terbunuh. Ketiga, jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang sengaja. Keempat, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Yang kelima adalah orang yang dibunuh terpelihara darahnya, artinya bukan orang jahat dan terpelihara darahnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hikmah ditegakkannya kisos. Yang pertama yaitu menghargai harkat dan martabat manusia. Kedua, mencegah terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah sehingga keamanan dan kedamaian tercapai. Yang ketiga, agar manusia berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan. Untuk pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang diyat. Apa itu diyat? Diyat adalah secara bahasa yaitu dendam yang berat atau ganti rugi pembunuhan. Menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pihak pelaku pembunuhan atau kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarganya untuk menghilangkan dendam dan meringankan beban korban dan keluarganya. Sebab-sebab diyat yaitu adalah pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau wali yang terbunuh. Kemudian pembunuh lari namun sudah diketahui identitasnya sehingga diyat dibebankan kepada ahli waris. Pembunuh seperti sengaja dan pembunuh bersalah. Kemudian yang terakhir adalah kisos sulis untuk dilaksanakan. Untuk macam-macam diyat dibagi menjadi 2 yaitu diyat mughalladhah dan diyat mukhaffafah. Selanjutnya tentang hikmah diyat. Hikmah diyat yaitu sifat pemaaf kepada orang lain karena suatu hal sudah terjadi. Manusia dapat berhati-hati dalam bertindak
bahwa takut melakukan kejahatan karena sayang harta bisa habis, bahkan melarat karena untuk membayar diat. Kemudian untuk menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Untuk poin pembahasan yang terakhir yaitu tentang kafarat. Kafarat adalah denda atas pelanggaran terhadap larangan. Menurut istilah, tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk macam-macam kafarat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kafarat karena melanggar sumpah, kafarat karena membunuh binatang buruan pada waktu melaksanakan ihram atau haji, kemudian kafarat karena zihar, yang terakhir adalah kafarat karena berhubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadan. Untuk hikmat kafarat yaitu adalah manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Kemudian bertaubat kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Yang terakhir adalah percaya diri dengan diterima taubatnya manusia menjadi tenang karena tuntunan agama sudah terpenuhi.